Halo, perkenalkan nama saya Katrina Jolatangke dengan NIM 43224059, kelas 1C TKI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi singkat mengenai limbah B3. Pertama-tama, apa sih limbah B3 itu? Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan limbah non-B3 adalah limbah yang tidak mengandung B3. Dan juga ada daftar limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa Tabel 26 9 PP 22 tahun 2021, di mana juga boleh kita lihat pada tabel yang ada, di mana juga terdapat kode limbah, ada nomor case-nya, ada zat pencemar dan kategori bahaya. Dan kita juga boleh melihat salah satu contohnya, yaitu dengan kode limbah A2005 dengan nomor case 107/18/6 dengan zat pencemar yaitu alil alkohol atau 2-propen-1-ol dan termasuk ke dalam kategori bahaya yang pertama. Dan berikut ada contoh limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Di sini boleh kita lihat pada tabel yang ada, di mana terdapat kode limbah, ada zat pencemar dan kategori bahaya. Di sini kita boleh melihat salah satu contohnya, yaitu dengan kode limbah A10-8C dengan zat pencemarnya yaitu natrium hidroksida dan termasuk ke dalam kategori bahaya yang pertama. Dan contoh yang kedua ada A10-9C dengan zat pencemar asam sulfat dan termasuk juga dalam kategori bahaya yang pertama. Dan masih banyak contoh kode limbah zat pencemar yang lain dan boleh kita lihat pada tabel yang ada di layar. Dan juga ada daftar limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa Tabel 26 9 PP 22 tahun 2021, di mana juga boleh kita lihat pada tabel yang ada, di mana juga terdapat kode limbah, ada nomor case-nya, ada zat pencemar dan kategori bahaya. Dan kita juga boleh melihat salah satu contohnya, yaitu dengan kode limbah A2005 dengan nomor case 107/18/6 dengan zat pencemar yaitu alil alkohol atau 2-propen-1-ol dan termasuk ke dalam kategori bahaya yang pertama. Kemudian ada limbah B3 dari sumber spesifik. Karena tadi ada limbah B3 yang tidak spesifik dan sekarang limbah B3 dari sumber yang spesifik, di mana juga kita boleh melihat pada tabel yang ada, di mana ada kode industri dengan kode 31, contohnya itu dengan jenis industri pertambangan. Sumber limbahnya yaitu antara lain yang pertama, ada kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batu bara, timah, nikel, dan sejenisnya. Dan yang kedua ada fasilitas gas treatment. Yang ketiga ada fasilitas oil treatment dan atau penyimpanan. Dan yang keempat ada fasilitas pengendalian pencemaran udara. Dan ada juga kode-kodenya dan termasuk ke dalam kategori bahaya yang kedua. Terdapat beberapa karakteristik limbah B3. Antara lain yang pertama ada mudah meledak, yang kedua mudah menyala, yang ketiga reaktif, yang keempat
infeksius, yang kelima korosif, dan yang keenam yaitu beracun. Selanjutnya yaitu limbah B3 berdasarkan kategori dan sifatnya. Yaitu limbah B3 dengan kategori yang pertama yaitu berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia atau akut. Contohnya yaitu asam basa, garam kimia B3 dan PCBs dan lain-lain. Dan limbah B3 kategori yang kedua yaitu dapat berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia, berdampak terhadap lingkungan atau kronis. Mana ada contohnya yaitu ada karbon aktif bekas, ada aki bekas, dan ada filter bekas, dan juga masih ada banyak yang lainnya. Karakteristik limbah B3 yang pertama yaitu limbah infeksius, di mana sumbernya dihasilkan dari kegiatan media yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Contohnya bisa kita lihat pada gambar yang ada. Dan yang kedua ada sludge, instalasi pengolahan air limbah, di mana karakternya itu dia beracun dan yang bersumber dihasilkan dari instalasi pengolahan air limbah yang mengelola efluen dari proses pembuatan produk kertas banking. Dan yang ketiga ada faba, karakternya itu beracun dan bersumber yang dihasilkan dari industri yang menggunakan batu bara seperti pada gambar yang ada. Dan yang keempat ada spent bleaching earth, karakternya juga dia beracun, dihasilkan dari pengolahan minyak hewani atau nabati. Digunakan untuk membuat minyak hewan atau nabati menjadi terlihat lebih jernih seperti pada gambar yang ada. Identifikasi terhadap limbah B3 yang pertama ada penetapan. Limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 PP 22/2021 yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3. Wajib dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 atau limbah non B3. Dan yang kedua ada pengecualian. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik dapat mengecualikan limbah B3 tersebut dari pengelolaan limbah B3 berdasarkan PE 22 tahun 2021, tetapi wajib melaksanakan uji karakteristik limbah B3. Dan di sini kita boleh melihat terdapat simbol limbah B3 sesuai Permen LH 14/2013 tentang simbol dan label limbah B3. Simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar, diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95% dari ukuran belah ketupat luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Yang pertama yaitu ada simbol limbah B3 korosif. Biasanya ditandai dengan gambar yang menunjukkan bahan yang merusak logam atau jaringan seperti pada gambar yang ada. Limbah yang dapat merusak bahan lain
dan menyebabkan luka pada kulit atau kerusakan pada mata. Contohnya asam kuat atau basah. Selanjutnya ada simbol limbah B3 yang mudah meledak, yang biasanya terdapat gambar ledakan atau api. Limbah yang dapat meledak jika terpapar panas atau percikan api, contohnya yaitu bahan peledak. Kemudian ada simbol limbah B3 cairan mudah menyala, yang biasa ditandai dengan gambar api di atas permukaan cairan. Limbah cair yang mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran, contohnya yaitu pelarut organik. Kemudian ada simbol limbah B3 padatan mudah menyala. Gambar api di atas padatan. Limbah padat yang mudah menyala atau terbakar. Contohnya yaitu serbuk metalik. Kemudian ada simbol limbah B3 reaktif, yang ditandai biasanya dengan gambar dua bahan yang bereaksi secara kimia. Limbah yang dapat bereaksi dengan bahan lain menghasilkan gas berbahaya atau ledakan, contohnya yaitu bahan kimia yang tidak stabil. Kemudian ada simbol limbah B3 yaitu infeksius, yang ditandai biasanya dengan gambar tanda biologi atau mikroorganisme. Limbah yang mengandung patogen atau virus yang dapat menyebabkan penyakit, contohnya yaitu limbah medis. Kemudian ada simbol limbah B3 yaitu berbahaya terhadap lingkungan, yang ditandai dengan gambar pohon dan ikan yang terpengaruh. Limbah yang dapat merusak ekosistem seperti mencemari air atau tanah, contohnya yaitu limbah kimia yang berbahaya. Kemudian pada gambar juga terdapat label limbah B3. Dan di sini terdapat wadah atau kemasan limbah yang kosong. Biasanya tidak memiliki simbol khusus tetapi sering ditandai dengan label kosong di dalam tengah gambar yang ada seperti pada gambar, dan peringatan bahwa wadah pernah mengandung B3. Meskipun kosong, wadah tersebut masih bisa berbahaya karena sisa bahan yang mungkin tertinggal di dalamnya. Kemudian ada penandaan posisi tutup wadah dan kemasan limbah B3. Penandaan khusus pada wadah yang menunjukkan posisi tutup menandakan cara aman untuk membuka atau menutup wadah untuk mencegah tumpahan atau kebocoran. Dan di sini terdapat contoh pelekatan simbol limbah B3 pada tempat penyimpanan dengan dua karakteristik dominan, predominan, yaitu korosif dan mudah menyala. Dan di sini contoh pelekatan simbol limbah B3 dan label limbah B3. Pada gambar A, drum 200 liter yang berisi limbah B3 dengan satu karakteristik, dan pada gambar B, drum 200 liter yang berisi limbah B3 dengan dua karakteristik dominan, dan pada gambar C, drum 200 liter kosong setelah limbah B3-nya dikosongkan. Dan di sini ada juga gambar contoh pelekatan penyimpanan kemasan drum di atas palet dengan jarak minimum antar blok. Waktu penyimpanan limbah B3 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih, 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah 83 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori pertama. Yang kedua ada 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik
dan sumber spesifik umum, dan atau 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Kemudian di sini terdapat daftar limbah non B3 terdaftar, lampiran 16. Lampiran 16 mencakup daftar limbah non B3 seperti limbah domestik, limbah konstruksi, dan limbah industri ringan yang dianggap tidak berbahaya dan dapat dikelola serta didaur ulang tanpa risiko bagi kesehatan dan lingkungan. Kemudian di sini terdapat dampak limbah B3, di mana ada yang berasal dari arsen, ada barium, ada besi, ada kadmium, dan ada kobalt. Kita lihat yaitu unsur logam arsen bisa menyebabkan pelapukan batuan sulfida dan emisi gas panas bumi, di mana kegiatan manusia yaitu proses pertambangan industri, insektisida, arsenik, dan pembakaran bahan bakar minyak dan gas. Efek yang ditimbulkan itu sangat beracun dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya dan bisa dilihat pada tabel yang ada. Kemudian di sini terdapat tabel yang berisi potensi dampak berdasarkan karakteristik bahan yang terkandung di dalam SB3RT, di mana ada jenis limbah B3 rumah tangga, ada baterai, lampu listrik, dan sampah elektronik. Yang pertama yaitu baterai, di mana baterai ini mengandung logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri. Bisa berdampak pada kesehatan dan pada lingkungan. Berdampak pada kesehatan seperti paparan logam berat dapat menyebabkan keracunan, gangguan sistem saraf, dan masalah reproduksi. Dan pada lingkungan yaitu kebocoran bahan berbahaya dapat mencemari tanah dan air, berdampak negatif pada ekosistem. Dan yang kedua yaitu jenis limbah B3 rumah tangga ada lampu listrik yang memiliki karakteristik mengandung merkuri, terutama pada lampu fluoresen, yang berdampak pada kesehatan. Biasa pada paparan merkuri dapat menyebabkan gangguan neurologis dan masalah kesehatan lainnya, dan berdampak juga kepada lingkungan yaitu pembuangan yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, mempengaruhi flora dan fauna. Dan yang ketiga ada sampah elektronik, memiliki ciri-ciri yang mengandung berbagai bahan berbahaya termasuk logam berat, ada PCB, dan bahan kimia beracun yang biasanya berdampak kepada kesehatan yaitu paparan jangka panjang dapat menyebabkan risiko kanker dan gangguan kesehatan serius lainnya, dan berdampak juga kepada lingkungan yaitu dapat mencemari tanah dan air, merusak ekosistem, dan mengganggu kesehatan hewan dan manusia.